Selamat pagi Bapak Ibu, para orang tua, tamu undangan, juga para wisatawan yang berbahagia. Hari ini hari yang berbahagia Bapak Ibu, para siswa sekalian. 3 tahun ya kita nggak wisuda onsite, akhirnya kita wisuda onsite hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik, yang terhormat Bapak Pendeta Yocekaru, Bapak Erwin Kosasi sebagai Ketua BPK Penabur Bandung, Bapak James Martin, Bapak Antonjo sebagai Wali Komplek kami, Ibu Deborah, Pak Yudi sebagai pengawas pembina kami, Ibu Kabiro Korjeng, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua, para orang tua wisudawan, Pak Hendra dari keluarga besar alumni, tamu undangan dari perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan para wisudawan yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan 3 hal saja pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dan para siswa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur ya. Tadi pada pembukaannya itu lagunya Goodness of God ya. Kita tidak pernah menyangka tahun 2020 akan terjadi pandemi, dan kalau pada hari ini kita ada di tempat ini, kita diberi hidup, diberi kesehatan, itu semua karena kemurahannya, itu semua karena kebaikannya. Yang hari ini harus kita rayakan adalah kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang saya ingin berterima kasih yaitu kepada Pak Yocekaru, Pak Pendeta Yocekaru yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua tadi, menjadi kekuatan, pegangan dan bekal untuk para wisudawan ke depan ya. Untuk Pak Erwin sebagai Ketua BPK Penabur, juga Pak James, Pak Anton yang selalu memberikan kekuatan, bimbingan dan arahan kepada kami, kepada Pak Yudi juga sebagai pengawas pembina, terima kasih kami ucapkan. Keluarga besar alumni yang tidak henti-hentinya mendukung kami, Pak Hendra, terima kasih. Orang tua yang telah mempercayakan pendidikannya di SMAK 1 BPK Penabur, Bapak Ibu terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami. Rekan-rekan tenaga pendidik dan pendidikan, boleh berdiri sebentar, ada di mana ya? Rekan-rekan tenaga pendidik kependidikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ayo berdiri semua. Ada di mana? Guru-guru? Guru-guru ayo berdiri semua. Para wisudawan diingat-ingat ya, nanti 3 tahun lagi udah lupa nih muka-mukanya ya. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Juga panitia, tadi betul yang dikatakan Ibu Puji, luar biasa, all out panitianya ya, baik dari siswanya, baik dari guru-gurunya, sampai nginep untuk mempersiapkan acara ini, itu betul ya. Dan para wisudawan yang berbahagia, saya ucapkan selamat, hari ini kalian lulus dari SMAK 1 BPK dan akan melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Boleh kita beri ucapkan selamat dengan tepuk tangan kepada wisudawan kita. Ya, yang ketiga mungkin tadi sama seperti tema yang diberikan, survive, revive, and thrive ya. Jadi kita jangan hanya bertahan ya, tapi kita harus bangkit ketika kita jatuh dan terus mau mengembangkan potensi dan kemampuan kita ya. Para siswa sekalian, ke depan mungkin zamannya akan berganti ya. Saingannya bukan hanya dengan manusia aja. Kenapa kita bikin Siskai ini? Supaya mengingatkan
Ke depan itu saingan kita mungkin bukan hanya manusia, tapi robot-robot yang memiliki kecerdasan buatan artificial intelligence yang mungkin kehebatannya, pemikirannya melebihi manusia. Mungkin, ya kita nggak tahu, tapi mungkin saja terjadi. Dan itu kita harus antisipasi. Ya. Kalau kita tidak memiliki tema kita ini, survive, revive, and thrive ini, bisa-bisa kita kalah ke depan, kalah bersaing, gitu ya. Ibarat seorang pendaki, ada 3 macam tipe pendaki, para siswa tahu mungkin apa aja? Yang pertama adalah quitters, artinya apa? Menyerah, udah, pokoknya perkembangan ke depan gimana, udahlah saya udah nggak mau, nggak sanggup gitu. Ada yang kedua, namanya campers, ya. Jadi tidak mau mengembangkan diri lagi. Sudah saya di sini aja, ada di comfort zone. Tapi ada yang ketiga, yaitu climbers. Dia selalu menanjak lebih tinggi lagi, mau berjuang lagi, meskipun jatuh, ayo bangun lagi, bangkit lagi, kembangkan diri lagi, ya. Nah, saya berharap wisudawan tahun ini adalah tipe-tipe climbers. Kalau kepentok, jatuh, kata Pak Pendeta, jatuh sekali, bangun 7 kali ya Pak? 7 kali. Ya. Jangan cepat menyerah, jangan cepat berputus asa. Ya, harus terus kembangkan apa yang kalian miliki, potensi yang Tuhan titipkan kepada kalian. Ya, akan ada tantangan dan rintangan untuk zaman kalian. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, katanya pepatahnya gitu. Nah, masa-masa kalian ke depan itu pasti ada tantangannya sendiri. Ya, jadi saya berharap lulusan ini adalah lulusan yang memiliki mental climbers, ya, survive, revive, and thrive. Ya, untuk menguatkan, untuk selalu kita mengingat ini, teman-teman ada yang mau menyanyikan satu lagu supaya kita ingat, katanya ya. Judul lagunya The Climb, mungkin ada yang tahu, ya. Jadi sekali lagi para wisudawan, selamat untuk kelulusan kalian. See you on top. There's a voice inside my head, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, always gonna wanna make it move, always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, and about what's waiting on the other side. It's a climb. The struggle I'm facing, the changes I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going. And I gotta be strong. Just keep pushing.
gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Always gonna be another mountain. Always gonna wanna make it move. Always gonna be a uphill battles. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's a climb. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. It's all about the climb. It's all the climb. Keep your faith, keep your faith. It's the climb. Terima kasih semuanya. Ya, mungkin lagu ini setiap kali kita menghadapi tantangan bisa kita putar ulang ya, bahwa setiap kita mungkin menghadapi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan kita. Tapi biarlah selalu kita jadi seorang climber. Ya, jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu dan para wisudawan hadirin yang berbahagia, tibalah kita ke momen yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu momen apresiasi. Ya, untuk itu mohon bersiap-siap para orang tua dan siswa yang akan dipanggil ke depan untuk juara-juara umum, ya, juara-juara umum. Ya. Mohon siap-siap juara-juara umum dan para orang tua. Saya akan panggil dari program IPA klasikal dan bilingual. Juara umum pertama, Grace Evelyn Simon dari kelas 12B. Juara umum kedua, Samantha Benedikta dari kelas 12B. Juara umum ketiga, Raven Max Alessandro dari 12A. Dan juara umum keempat, Kenneth Orlando dari 12H. Saya mengundang para wakil kepala sekolah dan Pak Erwin untuk bisa menyerahkan penghargaan untuk para siswa juara umum dari kelas program IPA klasikal dan bilingual.
Sekali lagi selamat untuk Grace, Samantha, Revan, dan Kenneth. Berikutnya saya akan panggilkan juara-juara umum dari kelas LSP IPA dan DCP. Ya. Jadi sekali lagi LSP IPA dan DCP. Juara umum pertama dari kelas LSP IPA, Jovinda Versti, 12E. Juara umum kedua dari kelas LSP IPA, Michelle Angelic, 12F. Juara umum dari kelas DCP, Celine Florencia Teja. Kami mengundang Pak James Aryadi untuk dapat memberikan penghargaan kepada para juara umum dari kelas LSP IPA dan DCP. Sekali lagi selamat untuk Jovinda, Michelle, dan Celine. Beri tepuk tangan yang meriah kepada mereka. Berikutnya dari LSP IPS dan Klasikal IPS. Kami panggil Kiera Audrey Annabel dari kelas LSP IPS.
Selanjutnya dari kelas Klasikal IPS diraih oleh Enrico Reynard Winoto. Kami mohon Pak Antonjo bisa maju ke depan untuk memberikan penghargaan. Sekali lagi kita berikan ucapan selamat untuk Kiai dan Enrico. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa ke depan para siswa mungkin akan berbeda. Kalau dulu zaman kita tuh hanya ngapalin ujian, ke depan tuh harus berpikir kritis, ya, bisa kreatif, bisa mengkomunikasikan dan punya karakter yang baik. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian kita akan melihat penampilan para siswa-siswa yang kritis, kreatif, berbakat, ya, dan mereka akan menampilkannya dalam bentuk video, yaitu karya-karya tulis dari program IPS dan The Best Project LSP Final Project. Ya, mari kita akan saksikan bersama. Silakan multimedia. Penyusunan karya tulis ini tidaklah mudah buat aku. Mulai dari pemilihan topik yang ingin dibahas, mencari judul, mencari narasumber, hingga penulisan karya tulis ini. Tapi aku tidak sendiri. Ada guru pembimbing yang selalu membantuku dan teman-teman yang selalu ada. Waktu, pikiran, dan perasaan telah dikorbankan. Walaupun sulit, aku telah belajar banyak hal. Hingga akhirnya kami berhasil. Thank you untuk setiap guru yang telah memberikan semangat, motivasi, dan tenaganya untuk setiap kami.
Baik, tadi adalah the best project dari LSP ya, dan karya tulis dari IPS ya. Bapak Ibu sekalian, para orang tua, kami dari sekolah sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh para siswa-siswi ini ya. Mungkin dengan apa yang dicapai mahasiswa nggak kalah loh yang dihasilkan oleh LSP kita. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan memanggil Ketua OSIS Eklesia tahun pelajaran 2021-2022, Rebecca Valencia. Kita akan memberikan penghargaan untuk Ketua OSIS Eklesia ini di angkatan kalian, karena tanpa program-program OSIS, sepertinya sekolah itu seperti makan tanpa sambal gitu ya, kurang warna-warni ya. Sekaligus kami akan memanggil para siswa yang memiliki prestasi yang luar biasa, baik di tingkat internasional, nasional, provinsi maupun kota. Untuk siswa-siswa yang kami panggil, mohon bersiap. Yang pertama, Jason Rafael Susanto dari kelas 12C. Yang berikutnya Enrico Renat Winoto. Selanjutnya Renald Yong Pratomo 12E. Selanjutnya Laurencia Linmark 12H. Selanjutnya Jovanka Renata Ellen 12H. Selanjutnya Hilary Faustina Mulyadi 12I. Kami panggil juga peraih The Best Project LSP, Jovinda Firsti 12E. Tohru Junaidi Sato 12E. Aurelia Kalista 12E. Ciko Joshua Agung 12E. Margaret Intan 12G. Dan juara 1 karya tulis program IPS Leonora Odelia. Kami undang Bapak Yudi untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat para siswa yang meraih the most outstanding achievement. Para wisudawan yang berbahagia, tentunya kita ingat para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita di kelas, ya. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang kadang-kadang terlupakan. Tapi hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita akan berikan penghargaan bagi guru-guru kita yang telah membimbing kita dari keadaan gelap menjadi terang. Gu itu adalah gelap, ru itu terang. Jadi merekalah yang membawa kita dari keadaan yang tidak tahu apa-apa, gelap, menjadi keadaan yang terang benderang, ya. Mari kita panggil para koordinator mata pelajaran, dan selanjutnya ada apresiasi untuk guru-guru berdasarkan polling daripada siswa, ya. Yang pertama, kami mengundang para koordinator mata pelajaran sebagai perwakilan daripada guru-guru dalam rumpunnya. Sebelumnya kami mengundang Ibu Sumiasi sebagai koordinator mata pelajaran ekonomi sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Selanjutnya Ibu Sugiyarlin sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan BK. Selanjutnya koordinator mata pelajaran PAK Ibu Puji Timbaruningsi. Dari Bahasa Indonesia Ibu Delima Minarburba. Bahasa Inggris Bapak Perlando Lubis. Mata pelajaran sejarah Bapak Febi Syahputra. Mata pelajaran geografi Ibu Roida Nopelin. Bimbingan konseling Bapak Catur Okto Wibowo. Matematika Bapak Chang Sumardi. Mata pelajaran fisika Ibu Hani. Mata pelajaran kimia Bapak Agustono. Mata pelajaran biologi Bapak MBS Maniam. Dari mata pelajaran informatika Bapak Roni. Koordinator Lab Science Ibu Febiana Hawita. Dan yang terakhir dari PKWU Bapak Zamzam Nursani. Kami mengundang Bapak James Martin untuk sekali lagi bisa naik ke podium memberikan penghargaan kepada perwakilan rekan-rekan tenaga pengajar.
Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kita akan menyampaikan apresiasi bagi para guru yang menurut para siswa paling menginspirasi, paling kreatif, paling sabar dan perhatian, care kepada para siswa, paling berdedikasi dan paling hits katanya, paling fun ya. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu Guru? Menurut hasil polling para siswa, guru yang paling inspiratif di Semak 1 jatuh kepada Bapak Reza Maulana Aknanjar dari mata pelajaran biologi. Silakan kepada Pak Reza. Pak Reza benar ya, inspiratif ya. Saya pernah ikut kelasnya, memang benar dia ngajarnya keren lah ya. Yang berikutnya, guru paling kreatif, berarti bikin media-media pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya ya. Siapa kira-kira? Agus katanya. Ya, jatuh kepada Bapak Agustinus Tampu Bolon. Ya, silakan Pak Agus. Ya, memang kalau orang kreatif beda dari pakaiannya juga ya. Yang berikutnya, inilah guru yang paling sabar yang ada di Semak 1, paling perhatian dan paling care dengan para siswa. Menurut polling ini jatuh kepada guru matematika kelas 12. Ibu Swiling. Nah, inilah wajah guru yang tidak pernah marah kayaknya ya. Selalu tersenyum. Yang berikutnya, guru paling berdedikasi. Sampai dia rela menggunakan baju-baju yang aneh gitu ya. Pakai Superman, pakai Spiderman ya. Jatuh kepada Pak Hangki Purnama. Ya, ini guru yang paling berdedikasi, sampai kalau ngajar pun kadang-kadang pakai topeng Spiderman, saking berdedikasinya. Ya. Dan terakhir, pilihan para siswa guru yang paling fun, kalau di kelas itu nggak bosen gitu ya, fun learning dan paling hits katanya. Itu jatuh kepada Ibu Veronica Fatime Cahyani. Kami mengundang Pak Erwin untuk dapat memberikan penghargaan untuk para guru yang menginspirasi para siswa di tahun ajaran ini. Kami mengundang Ibu Sum dan Ibu Sugi.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah penghargaan untuk para siswa dan guru-guru yang outstanding tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan ada juga guru-guru yang menginspirasi para siswanya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi para siswa, sukses selalu untuk pendidikan kalian ke depan dan masa depan kalian diberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Stefanus. Untuk kata sambutannya dan kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pengurus BPK Penabur. Kepada Bapak Erwin Kosasih kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Yocha Handikaru yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya itu dapat jadi bekal bagi kita. Selamat datang kami ucapkan pada Pak Yudi selaku pengawas pembina, pada Pak Hendra Irawan kawan saya itu, Ketua Ikatan Alumni SMAK 1 BPK Penabur Bandung, pada para guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan khususnya orang tua murid yang hari ini diwisuda yang tidak henti-hentinya mensupport anak-anaknya. Dan yang terutama kepada para siswa yang hari ini diwisuda. Selamat, kalian telah menempuh menyelesaikan satu babak di dalam kehidupan kalian. 3 tahun perjuangan di SMAK 1 Penabur, itu kalau orang yang nggak biasa, itu nangis Bombay. Tapi karena anak-anak di SMAK 1 BPK Penabur Bandung didampingi oleh para guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan dengan baik, sehingga kalian berhasil dalam studi. Salah satu parameternya adalah dengan bangga saya akan mengucapkan anak-anak sekalian itu adalah bagian dari sejarah SMAK 1 BPK Penabur yang di dalam beberapa tahun terakhir ini menempati ranking 10 besar nasional. Dan juga ranking 1 Jawa Barat, mungkin udah 8 tahun, 9 tahun ya Pak Step. Itu kerja keras kalian semua. Tanpa kerja keras anak-anak, tanpa kerja keras para tenaga pendidik, tenaga pendidikan, tidak ada prestasi yang diraih. Karena itu pengakuan dari banyak pihak bahwa SMAK 1 BPK Penabur menghasilkan siswa-siswa yang baik secara akademis maupun non-akademis sudah sangat terbukti. Sungguh sangat membanggakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak yang diwisuda hari ini. Selamat menapaki hidup yang baru, jenjang yang baru. Jangan lupa sertakan Tuhan di dalam setiap langkah dan kata kalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Erwin Kosasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua kepada Bapak Dr. Andes Timotius Chandra MA, kami persilahkan.
Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Pengawas Pembina, yang terhormat Ketua Yayasan BPK Penabur Bandung beserta jajarannya dan seluruh yang ada di sekretariat, Kepala Sekolah Semak 1 BPK Penabur Bandung, Wakil Kepala Sekolah Semak 1 BPK Penabur Bandung, Ibu dan Bapak Wali Kelas 12 Semak 1 BPK Penabur Bandung, pendidik dan tenaga kependidikan di Semak 1 BPK Penabur Bandung, tamu undangan, orang tua, wali dari kelas 12 Semak 1 BPK Penabur Bandung, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Perkenalkanlah kami berdiri di sini mewakili para orang tua wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasih-Nya, anugerah-Nya, kesetiaannya yang tak terbatas, dan penyertaan-Nya yang sempurna. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Bahkan anak-anakku kelas 12, semuanya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik di Semak 1 BPK Penabur Bandung dan di wisuda secara onsite. Kami mengucapkan, ya silakan boleh tepuk tangan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah Semak 1 BPK Penabur Bandung, Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wali Kelas 12, serta seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Semak 1 BPK Penabur Bandung untuk pelayanannya, pengabdiannya, dedikasinya di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kami semua selama mengenyam pendidikan di Semak 1 BPK Penabur Bandung. Tuhan Yesus memberkati semua jerih lelah Bapak Ibu sekalian. Hari ini Sabtu 10 Juni dilaksanakan pelepasan siswa-siswi kelas 12 Semak 1 BPK Penabur Bandung dengan mengambil tema bertahan, bangkit, dan bertumbuh. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak-anakku sekalian, untuk dapat bertahan menghadapi situasi yang tidak pasti dan berbagai bentuk tantangan yang menghadang di depanmu, jadikanlah firman Tuhan sebagai perisaimu. Dalam menjalani hidupmu ketika Tuhan izinkan kau terjatuh. Ayo, semua anakku bangkit. Jangan menyerah, jangan putus asa. Janji-janji Tuhan dalam firman-Nya itu, peganglah, itu akan menjadi kekuatanmu untuk engkau bangkit. Dan pastikanlah hidupmu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan semakin dalam, sehingga ketika engkau memasuki musim yang baru di dalam hidupmu, di dunia perkuliahan, di dunia kerja, dan seterusnya, engkau dapat menjalaninya dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan dan kekhawatiran. Percayalah janji Tuhan dalam firman-Nya pasti akan digenapi dalam hidupmu, yaitu masa depan yang cerah dan penuh harapan. Anak-anakku sekalian, engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, jadilah teladan, maksimalkan hidupmu sesuai dengan potensi yang ada pada dirimu. Dan buatlah hidupmu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Selamat atas kelulusan kalian. Selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bersama Tuhan Yesus, pasti hidupmu berhasil, anakku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Bapak Timotius Chandra. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pengawas pembina Semak 1 BPK Penambur Bandung kepada Bapak Yudi Saparudin, SPD, MP. Kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati Ketua BPK beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Tendik dan semua karyawan, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni, yang saya hormati orang tua, siswa, wisudawan, yang saya banggakan siswa yang menjadi pengisi acara dan wisudawan. Ya. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia beserta jajarannya, kemudian yayasan beserta jajarannya, semuanya yang sudah berpartisipasi sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini sangat luar biasa dan kita beri tepuk tangan kepada semuanya. Gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati serta wisudawan, hari ini merupakan momen yang sangat membahagiakan dan membanggakan karena ini hari yang menunjukkan bahwa sebelumnya kita sudah menunjukkan prestasi dan kinerja yang sangat terbaik. Wisudawan sudah menuntaskan kegiatan pembelajarannya dengan sangat baik, dengan prestasi-prestasi yang sangat unggul. Tadi sudah disampaikan, saya memberikan selamat, sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Semoga prestasi yang sudah dicapai oleh wisudawan ini menjadi motivasi bagi siswa kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ini juga menunjukkan adanya kemitraan, kolaborasi, kerjasama yang saling menguatkan antara yayasan, kepala sekolah, beserta jajarannya, kemudian orang tua, guru, semuanya yang sudah menunjukkan kinerja terbaik. Sehingga mengantarkan wisudawan ini bisa lulus dengan hasil yang baik dan bermutu. Dan semoga kolaborasi dan kerjasama yang baik ini tetap terjaga selamanya, gitu ya, supaya kita memberikan mutu pelayanan yang terbaik yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian saya mengapresiasi kepada guru teknik semuanya yang sudah memberikan bekal kompetensi sikap, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Memang ini yang menjadi visi misi untuk kurikulum 13. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi kurikulum merdeka ya di kelas 10. Ada 6 dimensi yang harus kita berikan kepada siswa itu. Pertama, dimensi beriman dan bertakwa ini merupakan landasan karena kita ingin siswa itu tadi beriman dan bertakwa, sehingga dengan beriman dan bertakwa itu pada posisi dan kedudukan apapun maka siswanya itu akan menjadi insan-insan yang berbuat kebajikan bagi diri sendiri, kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat, gitu ya. Kemudian dimensi yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Kita berusaha supaya siswa itu unggul bukan hanya